Salam, selamat pagi, selamat berjumpa Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Melalui renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam, edisi Jumat 17 Juni 2022. Karena itu mari siapkan hati, firman Tuhan bertahta di dalamnya, dan mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini bangun dengan selamat. Dan sebelum kami beraktivitas, kami mendasari semuanya itu dengan firman-Mu. Berfirmanlah supaya kami senantiasa terjaga dan terpelihara oleh kehendak dan kebenaran-Mu karena mendengar dan melakukan firman-Mu. Bapa di sorga, ampuni dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Pagi ini saya siapkan firman Tuhan dari kitab Yesaya 40 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Saudara-saudara, pagi ini saya siapkan tema untuk kita renungkan kekuatan dan kuasa tangan Tuhan. Pagi ini kita kembali mendengar dan menerima kabar baik. Kabar baik yang dimaksud ialah berita firman Tuhan yang berisi tentang penjelasan Nabi Yesaya bahwa Tuhan mengunjungi umatnya dengan kekuatan dan keperkasaannya untuk mengembalakan, menghimpun, dan membimbing. Dalam menggembalakan, tindakan nyata itu dilakukan oleh Yesus. Ia membawa umatnya ke padang yang rumput hijau dan ke air yang tenang, supaya terus-menerus tidak kelaparan dan tidak kehausan. Bahkan dalam melindungi supaya umatnya terbebas dari ancaman hidup. Dalam menghimpun, ada tindakan yang mempersatukan umatnya yang sudah tercerai-berai dan terpecah-pecah oleh karena berbagai konflik dan pertikaian. Membimbing, ada tindakan pendampingan langkah demi langkah menuju ke depan untuk menjadi umat yang utuh dan bersatu. Saudara-saudara, itulah tindakan Allah dalam rangka menyatakan kekuatan dan kuasa tangan kanannya. Tangan kanan menunjuk atau menjadi gambaran kepada kita semua pada kekuatan dan kedaulatan Allah serta keperkasaannya yang akan melepaskan manusia dari segala keterpurukan hidup. Tangan kanan menunjuk pada kemenangan yang Tuhan berikan, Tuhan siapkan bagi setiap umatnya, sehingga tidak perlu takut dan bimbang dalam menjalani kehidupan ini karena pertolongan Tuhan terjadi setiap saat. Saudara-saudara, kita memang butuh pertolongan Tuhan.
Karena pada diri kita masing-masing kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Sebagaimana Raja Daud mengatakan bahwa kita sama dengan ulat dan kita seperti cacing. Dalam Mazmur 22, Raja Daud mengatakan seperti ini pada ayat 7. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia dan dihina oleh orang banyak. Bisa kita mengatakan bahwa diri kita ini ulat dan orang jijik kepada kita, tetapi Tuhan tidak pernah menghinakan kita, tidak pernah jijik dalam kehidupan kita, dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia, Tuhan, selalu mau mendengar teriakan kita minta tolong. Dan karena Tuhan setia mendengar permohonan kita meminta tolong padanya, maka janganlah takut, janganlah bimbang menjalani kehidupan ini. Ingat bahwa kekuatan dan kekuasaan tangan Tuhan senantiasa terulur dan merangkul hidup kita. Kita diberkati oleh firman Tuhan dan amin firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini kami telah kembali diingatkan kabar baik, berita sukacita yang menceritakan kepada kami bahwa Tuhan senantiasa menggembalakan kami, menghimpun kami, membimbing kami dengan keperkasaan kedaulatan tangan kanan Tuhan. Biarkan kami semakin mengerti firman-Mu dan hidup di dalam firman-Mu. Bapa di sorga, berdoa untuk umat-Mu, jemaat Tuhan di sini dalam beraktivitas mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Jagai, pelihara dan naungi. Bahkan berbagai kegiatan-kegiatan sepanjang hari ini Tuhan senantiasa berkenan. Memberkati setiap yang merencanakan segala sesuatu, mengangkat beban-beban pergumulan, bahkan menyembuhkan yang sakit, menghiburkan yang berduka. Bapa di sorga, berkati penata layanan majelis gereja-Mu dan pengurus OIG dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini. Berdoa bagi gereja-Mu, Roh Kudus menuntun dalam bersaksi, bersekutu dan melayani. Berdoa untuk pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah, berdoa untuk TNI dan Polri, berdoa untuk tenaga medis, berdoa untuk saudara-saudara yang bekerja di bidang swasta. Bapa di sorga, mari Engkau senantiasa memberkati kehidupan saudara-saudara kami yang ada di penjara, yang ada di bawah garis kemiskinan, yang berada dalam berbagai tekanan-tekanan kehidupan. Terpuji Engkau Bapa di sorga, sejauh hari ini, seluruh hidup kami serahkan kepadamu. Ampuni dosa kami. Ini doa kami yang semuanya kami pinta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam sehat, salam tangguh untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.